Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 34. Gadis itu menunduk. Lama dia menatap jari-jari tangannya. Kemudian ketika dia mengangkat kepala, si bungsu melihat matanya basah. Gadis itu berkata perlahan, "Di sini tak ada lagi orang tempatku berlindung. Kalau aku tidak akan mendatangkan kesusahan bagi Koko, aku ikut dengan Koko. Kemanapun Koko pergi." Air mata lambat-lambat membasahi pipinya. Nyata sekali suaranya adalah suara gadis yang dirundung sepi. Suara gadis yang amat butuh perlindungan dan kasih sayang. Suara seorang gadis yang mulai menginjak usia remaja, yang selalu ingin dekat dengan orang yang disayangi. Si bungsu menarik nafas panjang. Dia benar-benar menyayangi Mei Mei. Bukan karena gadis itu amat cantik, bukan pula karena gadis itu telah menolong nyawanya. Tapi gadis itu dia sayangi karena si gadis memang harus disayangi. Harus dilindungi. Dalam kasih sayang, perbedaan kulit dan asal-usul tak pernah menjadi hambatan. Sebab rasa sayang muncul dari dalam, tidak di permukaan. Apakah ada familimu di Batu Sangkar? Mei Mei menggeleng. Di Bukit Tinggi. Kalau di Bukit Tinggi ada. Adik jauh ibu. Tinggal di kampung Cina. Si bungsu berpikir. Dia akan mengantarkan gadis ini terlebih dahulu ke Bukit Tinggi. Di sana dia bisa tinggal di rumah saudara ibunya itu. Untuk dibawa kemana pergi memang akan menyusahkan. Bukan karena dia tak mau. Tapi yang akan dia hadapi adalah bahaya melulu. Dan dia tak mau membawa-bawa Mei Mei ke dalam bahaya. Nanti kalau urusannya dengan Saburo di Batu Sangkar selesai, dia akan menjemputnya ke Bukit Tinggi. Baiklah, kita akan pergi ke Bukit Tinggi bersama, kalau keadaan telah memungkinkan. Terima kasih Koko. Terima kasih. Mei Mei melompat memeluk si bungsu. Dia sangat bahagia bisa pergi bersama anak muda itu. Belasan tahun dia hidup di rumah ini. Disekap tak boleh keluar. Dia hanya bisa keluar di kala hari raya Imlek. Itu pun tidak bisa jauh-jauh. Tugas berat selalu menantinya di rumah. Memuaskan nafsu perwira-perwira Jepang. Kini dia bersumpah untuk meninggalkan semua pekerjaan laknat yang dipaksakan padanya itu. Dia akan taubat dan minta ampun pada Tuhan. Tapi mereka baru bisa meninggalkan rumah itu setelah masa 2 minggu. Sebab selama jangka waktu itu, Kempetai tetap mengawasi rumah tersebut dengan ketat. Mei Mei terpaksa minta bantuan pembantunya, seorang wanita Minang, untuk membelikan keperluan mereka ke pasar. Dan suatu malam, yaitu di saat mereka sudah merasa pasti untuk bisa melarikan diri, mereka lalu keluar dalam hujan lebat. Dengan membayar cukup tinggi, mereka bisa menompang sebuah bus yang akan berangkat ke Padang. Bagi mereka soal uang tak jadi halangan. Uang judi yang dimenangkan oleh si bungsu ternyata diselamatkan Mei Mei ketika dia membersihkan jejak si bungsu sesat sebelum Kempetai mendobrak pintu. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan simpanan uang dan perhiasan emas milik ayah tiri Mei Mei. Jumlahnya bisa membuat mereka jadi orang kaya. Uang itu didapat si Baba dari hasil judi. Hasil menjadi mata-mata untuk Belanda dan Jepang, dan hasil menjadi germo bagi beberapa perempuan di rumahnya itu. Termasuk diri Mei Mei. Di dalam bas itu hanya ada beberapa lelaki dan 3 orang perempuan. Perempuan yang 2 separuh baya, yang satu lagi adalah Mei Mei. Selain ketiga perempuan itu, penumpang yang lainnya adalah 6 orang lelaki. Dalam hujan lebat, bas itu melaju membelah jalan raya yang nampaknya seperti ular raksasa berwarna hitam. Memanjang dan meliuk-liuk di tiap tikungan, 5 lelaki penumpang bas itu tak pernah menoleh ke belakang ke tempat si bungsu dan Mei Mei. Mereka hanya memandang sekali, yaitu ketika naik tadi. Setelah itu, kelima lelaki itu tetap memandang ke depan dalam kebisuan. Namun si bungsu yang telah hidup di rimba raya, yang kini memiliki indera yang amat tajam, dapat merasakan bahaya yang datang dari kelima lelaki itu. Meski lelaki-lelaki itu berdiam diri saja, bahkan saling berbisik pun tidak. Namun firasatnya yang tajam membisikkan akan adanya bahaya. Dia tetap diam, sementara bas itu berlari sambil terguncang-guncang karena jalan yang berlobang-lobang. Dalam diamnya dia mulai membuat perhitungan. Kenapa kelima lelaki ini sampai berniat tak baik pada mereka? Apakah itu hanya hayalannya saja? Tidak, dia tak pernah dibohongi oleh firasatnya. Nah, mungkin ada 3 sebab kenapa mereka ingin berbuat tak baik. Pertama, mungkin melihat Mei Mei yang cantik. Di zaman Jepang berkuasa, hampir tak pernah orang melihat perempuan cantik berada di luar rumah. Nah, mungkinkah lelaki-lelaki ini menginginkan tubuh Mei Mei?
Atau barangkali mereka telah mencium bahwa di dalam bungkusan yang dia bawa tersimpan uang dan perhiasan emas yang nilainya amat tinggi. Atau barangkali juga mereka mengetahui bahwa Mei Mei berasal dari rumah bordil di mana si Babah menjadi mata-mata. Karena itu mereka menduga bahwa Mei Mei adalah mata-mata Jepang pula. Kalau dugaan terakhir ini benar, maka si bungsu tak begitu khawatir. Sebab tentulah kelima lelaki itu dari pihak pejuang-pejuang Indonesia. Atau para lelaki itu merasa curiga atas kehadiran mereka berdua, sepasang anak muda, yang satu Cina dan yang satu Melayu. Pikirannya masih belum rampung, ketika bas tiba-tiba berhenti. Dari cahaya lampu bas, si bungsu segera mengetahui bahwa mereka tidak lagi berada pada jalan utama menuju Bukit Tinggi. Nampaknya sebentar ini ketika dia melamun, bas telah dibelokkan ke suatu jalan kecil di mana dia kini berhenti. Si bungsu mulai merasa bahwa firasatnya tadi akan terbukti. Kelima lelaki itu turun satu demi satu. Akhirnya tinggal kedua perempuan separuh baya tadi, si bungsu, sopir dan seorang lelaki yang bertubuh kurus dan Mei Mei. Turunlah Sanak berdua sebentar. Seorang lelaki yang bertubuh kurus, saat akan turun berkata pada si bungsu. Si bungsu menatap saat dia turun. Di mana kita sekarang? Si bungsu bertanya pada sopir. Disinilah, sopir itu menjawab seadanya. Dari jawaban itu si bungsu tahu bahwa sopir bas berada di pihak kelima lelaki itu. Mengapa kami harus turun? Si bungsu bertanya pada si kurus yang sudah menjejakkan kakinya di tanah. Turun sajalah kalau Sanak mau selamat. Si kurus itu berkata dengan suara kering serak. Mei Mei merapatkan duduknya pada si bungsu. Tangannya memeluk tangan si bungsu erat-erat. Jangan turun Koko, jangan turun, gadis itu berbisik ketakutan. Diamlah Moi. Hei, Wang yang ada di atas, turunlah bersama anak Cina itu, tiba-tiba terdengar bentakan dari bawah. Mei Mei makin mengeratkan pegangan tangannya pada si bungsu. Kenapa kita tak terus saja? Si bungsu masih mencoba bertanya pada sopir. Lebih baik kau turun saja daripada tubuhmu dilanyau mereka. Sopir itu menjawab dingin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 35. Namun si bungsu tak beranjak dari tempat duduknya. Tempat di mana mereka duduk, kebetulan tak ada jendela di kiri kanannya jadi mereka aman. Sebab dinding bas itu terbuat dari kayu tebal. Yang ditakutkan si bungsu adalah kalau kelima lelaki itu memiliki senjata api. Kalau ada, maka dia dan Mei Mei bisa celaka. Tapi kalau tidak dia merasa aman di atas bas ini. Kami beri Wang kesempatan 1 menit untuk turun. Kalau tidak, Wang akan kami seret ke bawah. Terdengar lagi bentakan, kenapa tak Sanak katakan saja apa maksud Sanak sebenarnya? Si bungsu menjawab. Turunlah, jangan banyak cakap Wang di sana. Kalau Sanak yang punya keperluan, silahkan naik lagi dan kita berunding di sini. Saya tak punya keperluan untuk turun, jawab si bungsu. Terdengar sumpah serapah dan carut-marut dari kelima lelaki di bawah itu. Namun si bungsu tetap duduk diam di tempatnya. Ketika mereka menyuruh turun lagi, si bungsu membisikkan sesuatu pada Mei Mei. Kemudian kedua anak muda ini bangkit dari tempat duduknya. Mereka seperti akan turun, tapi ternyata tidak. Si bungsu hanya pindah tempat. Kini mereka duduk persis di belakang sopir. Melihat keras kepala anak muda ini, dua orang segera naik dengan maksud menyeretnya ke bawah. Si bungsu sampai saat itu masih belum mengetahui siapa mereka sebenarnya. Apakah orang yang berniat merampok saja, atau dari pihak pejuang? Dia tak mau salah turun tangan. Sebab dia sudah bersumpah takkan menurunkan tangan jahat pada pejuang-pejuang Indonesia. Sama halnya seperti dia dilanyau oleh anak buah ayahnya di dekat masjid ketika mula pertama turun gunung dulu. Dia tak sedikit pun mau membalas pukulan-pukulan mereka. Meskipun dengan mudah dia bisa membunuh orang-orang itu. Kini pun, ketika kedua orang itu naik lagi ke atas bas dengan wajah berang, dia berkata dengan tenang, saya harap Sanak mengatakan apa maksud Sanak sebenarnya. Apa yang Sanak inginkan dari kami? Jangan banyak bicara Wang, anjing. Lalu tangan orang itu dengan kasar merengutkan bahu Mei Mei. Gadis ini terpekik. Dan sampai di sini si bungsu mengambil kesimpulan, bahwa orang ini bukan dari pihak pejuang Indonesia. Dia kenal sikap pejuang-pejuang bangsanya. Tak mau berlaku kasar dan kurang ajar. Tangannya bergerak. Dan lelaki yang tengah mencekal tangan Mei Mei itu terpekik. Dia merasa dada dan lengannya pedih. Cekalan pada tangan Mei Mei dia lepaskan. Dan dia lihat dada serta lengan yang tadi terasa pedih itu berdarah.
Temannya yang satu lagi melompati bangku menerjang si bungsu. Namun dalam bas sempit itu, gerakan jadi terhalang. Dan kembali dia terpekik ketika samurai di tangan si bungsu bekerja. Pahanya robek dan mengucurkan darah. Mendengar temannya terpekik, ketiga temannya yang dibawa melompat naik. Melihat kedua temannya itu luka, ketiga mereka lalu menghunus golok yang tersisip di pinggang. Tapi apalah artinya gerakan mereka dibandingkan dengan gerakan anak muda ini? 2 kali gerakan dengan masih tetap duduk dan sebelah tangan memeluk bahu Mei Mei, ketiga orang itu pada melolong panjang. Golok di tangan mereka terpental, dan tangan serta wajah mereka robek. Masih untung bagi kelima orang ini, karena si bungsu tak menurunkan tangan kejam pada mereka. Anak muda itu hanya sekedar melukainya saja, tak berniat membunuh. Ketika kelima lelaki itu terperangah di tempat duduk mereka, si bungsu menekankan ujung samurainya pada sopir. Inilah maksudnya pindah ke belakang sopir itu, yaitu agar mudah mengancamnya untuk menjalankan bas. Dengan suara datar, dia berkata, kalau kudukmu ini tak ingin kupotong, jalankan kembali bas ini. Sopir itu sudah sejak tadi pucat. Begitu terasa benda runcing dan dingin mencecat tengkuknya, tubuhnya segera menggigil. Seperti robot dia kembali menghidupkan mesin bas. Beberapa kali bas itu hidup mati mesinnya. Sebab sopir itu salah memasukkan gigi. Tenanglah, kalau tidak nyawamu kucabut dengan samurai ini, si bungsu berkata. Ya Pak, saya tenang. Sopir itu menjawab sambil menghapus peluh. Bas itu berjalan, kembali memasuki jalan utama menuju Bukit Tinggi. Kembali merangkak terlonjak-lonjak di jalan yang berlobang-lobang. Deru mesinnya seperti batuk orang tua yang sudah sakit menahun. Cukup lama bas itu berkuntal-kuntil ketika tiba-tiba sopir menginjak rem. Ada pemeriksaan oleh Kempetai, sopir berkata. Mei Mei menatap pada si bungsu. Si bungsu menyimpan samurainya. Kelima lelaki yang luka itu saling memandang. Mau kemana? Suatu suara serak bertanya dari bawah kepada sopir. Buat sesaat sopir itu tergagap tak tahu apa yang harus dijawab. Sebuah kepala menjulur ke dalam, memperhatikan isi bas tua itu. Memperhatikan wajah yang luka-luka. Ada yang luka. Kenapa? Kami baru saja dirampok di bawah sana, si bungsu berkata. Di mana ada rampok? Jepang itu balik bertanya. Di padang tarap, sopir menjawab cepat. Siapa yang merampok? Orang Melayu. Berapa orang? Ada 8 orang. Mereka semua memakai pedang. Salah seorang yang luka itu menjawab. Mereka tidak merampok perempuan. Jepang itu bertanya lagi. Sementara matanya nanar menatap Mei Mei yang duduk memeluk si bungsu. Semula mereka memang ingin, tapi begitu dia ketahui bahwa gadis ini sakit lepra, mereka cepat-cepat menyingkir. Dan hanya uang kami yang mereka sikat, jawab si bungsu. Lepra, Jepang itu bertanya kaget. Ya, istri saya ini sakit lepra, akan dibawa ke rumah sakit Bukit Tinggi, si bungsu menjawab lagi. Kepala Jepang itu dengan cepat menghilang keluar. Kemudian terdengar perintah untuk cepat-cepat jalan. Bas itu kemudian merayap lagi. Mereka semua menarik nafas lega. Kelima lelaki itu menjadi lega, karena mereka lepas dari tangan Kempetai. Sebab merekalah yang melakukan beberapa kali perampokan di sepanjang jalan Bukit Tinggi Payakumbuh. Dan bas ini salah satu alat mereka untuk itu. Si bungsu tak mengetahui, bahwa yang dia lukai adalah perampok-perampok. Orang Minang yang mempergunakan kesempatan dalam kesempitan orang yang mengail di air keruh. Ketika penduduk sedang ketakutan dan menderita di bawah kuku penjajahan Jepang, mereka menambah penderitaan itu dengan merampok. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 36. Padahal yang mereka rampok hanya orang-orang sebangsanya, mana berani mereka merampok tentara Jepang. Tapi malam ini mereka mendapat pelajaran pahit dari anak muda ini. Untung saja anak muda ini tak mengetahui sepak terjang mereka selama ini. Kalau saja si bungsu tahu, mungkin kelima lelaki ini sudah mampus semua. Bungsu merasa lega karena dia lepas dari pengawasan Kempetai. Kalau saja mereka tahu, bahwa dialah yang membunuhi Jepang di bulan-bulan terakhir ini, mungkin dia akan mati mereka tembak di dalam bas ini. Untung saja mereka tak tahu. Sementara itu Mei Mei menatap si bungsu dengan perasaan takjub. Dia merasa takjub, dan amat berdebar mendengar ucapan si bungsu yang terakhir pada Jepang itu, istri saya ini sakit lepra,
akan dibawa ke rumah sakit. Kata-kata istri saya ini yang diucapkan si bungsu mengirimkan denyut amat kencang ke jantungnya. Oh, kalau saja benar bahwa anak muda ini menjadi suaminya, alangkah bahagianya dia. Dia merasa aman dalam pelukannya, merasa tentram dan terlindungi di sisinya. Si bungsu merasa gadis itu tengah menatapnya. Dia balas menatap. Moi moi, katanya sambil tersenyum. Koko, sebentar lagi kita akan sampai di Bukit Tinggi, bisiknya. Mei Mei hanya mengangguk, kemudian menyandarkan kepalanya ke bahu si bungsu. Bas itu tadi dicegat lagi oleh Kempetai di pos penjagaan di Baso. Mereka memang tengah mendekati Bukit Tinggi. Kota itu mereka masuki hampir tengah malam. Antarkan saya ke penginapan, si bungsu berkata pada sopir. Ya, sopir yang masih merasa ngeri pada samurai di tangan anak muda yang berada di belakangnya ini menjawab cepat. Bas berhenti di sebuah penginapan di Aur Tajungkang. Sebelum turun, si bungsu menoleh kepada kelima lelaki yang masih tersandar dan luka-luka itu. Saya tak pernah menyusahkan sanak sebelum ini. Saya tak mau kita berurusan lagi. Ingatlah itu, katanya berlahan, kemudian dia membimbing tangan Mei Mei turun dari bas. Meninggalkan para rampok itu terperangah. Diam dan mati kutu. Dua orang perempuan separuh baya yang sejak tadi duduk ketakutan di belakang, ikut bergegas turun di penginapan itu. Mereka adalah dua orang perempuan yang berjualan kacang dan jagung dari Bukit Tetegi ke Payakumbuh dan Padang Panjang. Ketika mereka sama-sama mendaftar di penginapan kecil itu, kedua perempuan itu menceritakan tentang perampokan yang beberapa kali pernah terjadi terhadap pedagang-pedagang. Apakah kelima orang tadi adalah perampok itu? Tanya si bungsu. Tak tahu kami, kebetulan kami tak pernah mengalami nasib kena rampok. Tapi beberapa teman yang telah pernah mengalami mengatakan, bahwa perampok-perampok itu memang orang awak jua. Dan caranya memang seperti tadi. Sama-sama menompang bas, kemudian berhenti di tempat sepi. Untung ada anak muda. Kalau tidak, pastilah kami yang kena rampok. Si bungsu terdiam. Kemudian mereka masuk ke kamar karena hari sudah larut malam. Karena semua kamar penuh, maka dia terpaksa satu kamar dengan Mei Mei. Untung dalam kamar itu ada dua tempat tidur. Tidurlah moi moi. Besok kita cari famili ibumu yang di kampung Cina. Katanya perlahan, Koko tidak tidur. Ya, saya juga akan tidur. Tapi saya akan sembahyang dulu. Dia lalu berganti pakaian dengan kain sarung. Kemudian ke kamar mandi beruduk. Mei Mei belum tertidur. Dia melihat anak muda itu sembahyang. Dia melihat tubuh anak muda yang semampai itu. Bermuka lembut atau lebih tepat dikatakan murung. Sinar matanya sayu. Ketika si bungsu selesai sembahyang Isya, ketika dia menoleh mengucapkan salam dia melihat Mei Mei belum juga tidur. Masih menatap padanya. Dia tersenyum pada gadis itu. Belum tidur moi moi, Mei Mei menggeleng, kemudian duduk di sisi tempat tidur. Si bungsu masih duduk di lantai yang beralas tikar. Mei Mei pindah duduk ke bawah, duduk tak jauh dari si bungsu. Koko sembahyang apa, Isya? Kenapa orang Islam harus sembahyang 5 kali sehari semalam? Karena begitu suruhan Tuhan. Tidak melelahkan, bungsu menatap Mei Mei. Dia tersenyum. Pertanyaan begitu pernah memenuhi tengkoraknya dulu. Ketika ayahnya selalu menyuruhnya sembahyang. Waktu itu dia bukan hanya sekedar bertanya, tapi malah membangkangi suruhan ayahnya. Tak mau sembahyang, buat apa sembahyang, pikirnya. Kesempatan untuk bersukaria adalah waktu muda. Kelak kalau sudah tua, barulah sembahyang. Lagi pula, sembahyang 5 kali sehari semalam, alangkah seringnya. Kenapa sembahyang itu tidak hanya sekali seminggu, atau paling tidak sekali 2 hari misalnya? Itu mungkin lebih ringan. Namun ketika sendirian di Gunung Sago, ketika dia bersujud menyembah Allah di tengah belantara, dia merasakan betapa tentram hatinya saat dan setelah sembahyang. Dia merasakan betapa Tuhan melindunginya. Dia merasakan suatu kedamaian setiap selesai sembahyang. Dia merasakan seperti mendapat tenaga dan semangat baru selesai sholat. Ya, itulah intinya, menemukan kedamaian dan ketentraman, menemukan semangat dan tenaga baru, setelah mengerjakan suruhan Tuhan. Perlahan dia menjawab pertanyaan Mei Mei, tidak ada pekerjaan yang melelahkan, bila pekerjaan itu dikerjakan dengan ikhlas. Apalagi kalau kita mencintai pekerjaan itu moi moi, Mei Mei menatapnya. Engkau pernah sembahyang moi moi? Mei Mei menggeleng. Waktu kecil bersama ibu saya pernah sembahyang. Tapi semenjak ibu meninggal, saya tak lagi pernah melakukannya.
ujar gadis itu sembari menunduk. Nah, tidurlah Moi. Koko juga mengantuk. Namun mereka belum sempat membaringkan dirinya di tempat tidur, ketika terdengar suara heboh. Suara heboh itu diikuti oleh suara menggedor pintu kamar mereka. Hei Beruk yang ada di dalam. Buka pintu ini, cepat, suara berat terdengar memerintah. Dari suara yang berbahasa Minang itu, si bungsu segera tahu bahwa orang di luar adalah lelaki asal daerah ini. Dia menatap pada Mei Mei yang tertunduk di tepi pembaringan. Kemudian mengambil samurainya. Kemudian melangkah ke pintu. Tenang saja di dalam Moi. Jangan buka pintu kalau bukan saya yang menyuruhnya. Koko, gadis itu berlari memeluknya. Tenanglah, jangan tinggalkan saya Koko. Tidak, saya akan kembali. Saya akan bunuh diri kalau Koko meninggalkan saya. Tenanglah, nah kunci pintu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 37. Dia muncul di gang di luar kamarnya. Di depan pintu, orang lelaki berjambang kasar tegak berkacak pinggang. Begitu dia muncul, lelaki itu mencekal lengannya. Kemudian menariknya ke ruang tengah, mendorongnya hingga si bungsu terjajar. Ini Beruk yang Wang katakan itu Pudin, orang bertubuh kasar itu berkata. Si bungsu menatap pada orang itu. Dan dia segera kembali mengenali kelima lelaki yang mencoba merampoknya tadi. Di sana juga ada sopir bus. Benar, dialah orangnya Datuk, jawab si kurus. Orang bertubuh besar itu menggerendeng. Sementara penghuni penginapan yang lain tak berani menampakkan muka. Mereka lebih merasa aman berada rapat-rapat di bawah selimut daripada mencampuri urusan orang yang satu ini. Wang telah melukai anak buah saya Buyung. Itu hanya bisa dibayar dengan dua hal. Pertama dengan seluruh isi bungkusan yang Wang bawa. Atau kalau Wang keberatan, maka harus Wang bayar dengan nyawa Wang dan tubuh bini Wang, dan si tinggi besar itu meludah. Hampir saja dahaknya mengenai kepala si bungsu. Si bungsu tegak dengan diam. Muaknya muncul melihat lelaki ini. Dia teringat lagi akan cerita kedua perempuan yang sama-sama satu bas dengannya tadi. Cerita tentang perampokan yang dilakukan oleh orang Minang terhadap orang-orang yang bepergian dengan bas. Dia lihat, selain si besar tinggi ini, masih ada temannya yang lain. Jumlah mereka kini 9 orang. Hanya yang menjadi heran di hatinya adalah keberanian penyamun-penyamun ini muncul di tengah kota. Nampaknya mereka tak merasa gentar sedikit pun pada Kempetai Jepang. Selama hidup beberapa bulan di Payakumbuh, si bungsu mengetahui bahwa tentara pendudukan Jepang menjalankan roda pemerintahan dengan ketat. Mereka menangkapi para penjudi dan perampok. Kini 9 lelaki ini berani muncul di tengah kota. Apakah mereka memang orang Bagak? Yang pada Kempetai sekalipun mereka tak merasa takut. Atau barangkali karena hari sudah lewat tengah malam, mereka tahu bahwa bakal takkan ada patroli Kempetai. Atau barangkali mereka memang dilindungi oleh Jepang. Tapi dia tak sempat berpikir dan menyimpulkan pikirannya. Datuk bersisungut, berkumis, dan bertubuh besar itu telah memberi isyarat pada kedua anak buahnya. Dan kedua lelaki itu segera bertindak. Yang satu menangkap tengkuk si bungsu, yang satu lagi memegang tangannya. Si bungsu menghantamkan samurainya yang masih bersarung itu. Kayu samurai tersebut menghantam leher dan kepala lelaki itu dengan keras. Kedua lelaki itu terpekik, namun mereka maju lagi dengan berang. Namun itu sudah cukup. Di mana Mei Mei berada? Kedua lelaki itu berhenti sedepa di depan si bungsu. Sebuah kilatan cahaya putih yang amat cepat menahan gerakan mereka. Mereka tertahan karena tiba-tiba saja setelah kilat cahaya yang amat cepat itu, dada mereka merasakan terasa amat pedih. Dan ketika mereka lihat, pakaian mereka telah robek lebar dari pundak ke perut. Dari balik pakaian yang robek seperti disayat pisau silet itu, merembes darah segar. Mereka memang tidak rubuh, karena si bungsu hanya sekedar melukai mereka saja. Hari telah larut malam, saya tak bermusuhan dengan kalian. Saya harap jangan mengganggu kami, ujar si bungsu datar. Sementara samurainya telah masuk ke sarungnya kembali. Di sudut lain, dua lelaki yang tadi berjalan ke kamar di mana Mei Mei berada, sekali mendobrak berhasil menghantam pintu kamar sehingga terbuka. Terdengar pekikan Mei Mei, si bungsu bergerak ke kamarnya. Namun Datuk yang tadi ketahui namanya itu menghadangnya bersama 4 temannya yang lain. Dan saat itu kedua lelaki yang masuk kamar tadi muncul dengan bungkusan mereka dan Mei Mei dalam ringkusan tangannya.
Nyata sekali gadis itu menderita akibat cengkeraman tangan orang yang meringkus bahunya. Koko, rintihannya dengan air mata yang mengalir. Melihat hal itu si bungsu menatap datuk bersungut itu dengan kemarahan besar. Datuk itu dapat membaca kemarahan itu. Dia menyeringai dan berkata, "Hi, Wang beruntung buyung, bisa berbini Cina. Tentu lamak, enak, ya. He, saya juga ingin mengicok, mencoba, sedikit. Kau boleh menonton." Abis berkata datuk buruk bersungut ini berbalik. Menarik tangan Mei Mei. Wajah si bungsu menegang. Dia sebenarnya tak ingin menurunkan tangan kejam lagi pada bangsanya sendiri. Dia tak bisa menghitung sudah berapa banyak nyawa yang telah dia renggut lewat samurainya. Namun dari sebanyak itu yang terbunuh, baru 2 orang Minang yang jadi korban. Baribe dan si Juling yang dia bunuh bersama si babah mata-mata itu. Kedua orang itu memang berhak mendapatkan kematian. Sebab mereka memata-matai perjuangan bangsanya sendiri. Bekerja untuk Cina yang jadi mata-mata Jepang. Cina yang menjadi penggerak komunis. Tapi kini nampaknya dia terpaksa berlaku kejam lagi. Sejak tadi dia bersabar, membiarkan dirinya dibekuk dan diseret dari depan kamar. Membiarkan dirinya dihina. Tapi ketika si datuk kalera itu merobek baju Mei Mei dan gadis itu terpekik, saat itu pula samurainya di tangannya bekerja. 3 lelaki yang tegak tak jauh darinya, yang tadi ikut bersamanya dalam bas dan berusaha merampok mereka, terpekik dan rubuh dengan dada belah. Mati. Datuk itu tertegun. Teman-temannya yang lain kaget. "Oho, jual laga uang pada saya ya? Wang sangka saya takut dengan permainan samurai Wang itu, he." Sehabis ucapkannya tangannya bergerak menyentak kain Mei Mei. Pakaian gadis itu robek lebar. Dan dengan jahanam sekali, tangan datuk itu meremas dada gadis itu. Mei Mei terpekik. Dengan cepat setelah mencabik baju Mei Mei datuk itu berbalik menerjang ke arah si bungsu. Bukan main cepatnya kejadian itu berlangsung. Mulai dari menyobek baju hingga menyerang, hanya berlalu beberapa detik. Si bungsu masih tertegun ketika serangan datuk itu datang. Dia berusaha mengelak, namun datuk ini seorang pesilat yang tangguh. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 38. Terjangannya mendarat di pusat si bungsu. Anak muda itu terjajar menghantam dinding di penyamun-penyamun belakangnya. Kemudian tubuhnya melosoh turun. Matanya berkunang-kunang. Dia ingin bangkit, tapi datuk itu datang lagi menerjang. Dan kali ini rusuknya kena. Rusuk kiri, terdengar suara berderak. Tanpa dapat ditahan si bungsu terpekik. 2 tulang rusuknya kupak. Datuk itu menerjang lagi dengan seringai buruk di bibirnya. Tubuh si bungsu tercampak dari kaki penyamun yang satu ke kaki penyamun yang lain. Itulah malangnya karena tadi dia masih tenggang menenggang. Tak segera bersikap tegas kepada lelaki-lelaki ini. Padahal dia sudah diberitahu oleh kedua perempuan yang satu bas dengannya dari Payakumbuh itu. Bahwa lelaki-lelaki itu adalah penyamun-penyamun yang sering merampok pedagang yang dalam perjalanan ke Bukit Tinggi dari Payakumbuh atau dari Padang Panjang. Dia terlalu menenggang. Dia hanya ingin membunuh Jepang yang membunuh keluarganya. Yang menjajah negerinya. Dia tak ingin membunuh bangsanya sendiri. Ternyata belas kasihannya memakan dirinya sendiri. Mei Mei memekik-mekik melihat tubuh si bungsu tercampak dari satu kaki ke kaki yang lain. "Jangan siksa dia, jangan siksa dia. Kuserahkan apa yang kalian minta. Jangan siksa dia. Koko, Mei Mei menatap memohon. Lambat-lambat di antara rasa sakit dan terguling-guling di lanyo cuek itu, si bungsu mendengar suara Mei Mei. Hatinya luluh ketika mendengar betapa gadis itu bersedia memberikan apa saja, termasuk dirinya, asal lelaki-lelaki itu berhenti menganiaya dirinya. Dia coba menyusun ingatannya kembali. Coba mengingat di mana samurainya terjatuh. Lalu, tiba-tiba sekali, dengan sisa-sisa tenaga tubuhnya bergulingan amat cepat. Para lelaki itu masih berusaha mengejarnya. Masih belum mengetahui dengan sepenuhnya bahwa tubuh anak muda itu bergulingan bukan lagi karena tendangan mereka. Ketika mereka memburu lagi, saat itulah tangan si bungsu berhasil meraih samurainya. Dia tak bisa tegak sempurna. Rusuknya yang patah di sebelah kiri menghalangi gerakannya. Namun dengan berlutut tiba-tiba samurainya bekerja. Dalam 3 kali gerakan pertama, 3 lelaki dimakan samurainya. Perut mereka robek, ada yang dadanya belah menggelepar dan mati. Datuk itu kaget, tapi dia memang seorang pesilat tangguh.
Dia menendang cepat sekali. Wajah si bungsu berubah keras seperti baja. Ketika kaki datuk itu menendang ke wajahnya, samurainya bekerja. Dan amat cepat sekali. Kaki datuk itu buntung sebatas lutut. Yang seorang lagi, yang menyerang dengan keris dia pancung tentang pinggangnya. Pinggang lelaki itu hampir putus. Datuk itu terpekik, namun si bungsu menggeser tubuh. Dan samurainya kembali bekerja. Kaki kiri datuk itu putus sebatas betis. Datuk itu terguling. Samurai si bungsu bekerja lagi. Kedua tangan datuk jahanam itu putus hingga siku. Anak buahnya yang satu lagi, yang masih selamat, menggigil. Celananya segera basah. Dan tiba-tiba dia balik kanan. Lari ke dalam kegelapan. Dialah satu-satunya yang selamat. Datuk itu menggelepar-gelepar, memekik-mekik, minta ampun. Kaki dan tangannya putus semua, bunuhlah saya. Tolonglah. Jangan biarkan saya menderita, oh tolonglah. Dia meratap, bungsu menatapnya dengan wajah datar. Kemudian dia berkata dengan suara tanpa emosi. Engkau takkan mati datuk. Darahmu akan kuhentikan alirannya agar kau tak mati kehabisan darah. Kematian terlalu mulia bagimu. Engkau akan tetap hidup dengan tubuh seperti sekarang. Cukup banyak orang sengsara olehmu. Mulai hari ini, kau akan merasakan kesengsaraan yang lebih hebat dari itu. Ini adalah balasan dari kejahatan selama ini. Engkau seorang datuk, seorang penghulu, seorang kepala suku, yang seharusnya membimbing anak kemenakanmu, yang seharusnya meluruskan yang bengkok, menyambung yang singkat, menyayangi yang muda, melindungi yang lemah. Tapi ternyata gelar yang engkau sandang engkau laknati sendiri. Ampun saya anak muda, tolonglah saya. Jangan biarkan diri saya hina begini. Bunuhlah saya, bunuhlah saya. Ratap datuk yang sudah lenyap seluruh kepongahannya si bungsu hanya menatapnya dengan dingin sambil menekan beberapa bahagian di tempat tubuhnya yang putus. Darah tiba-tiba berhenti mengalir. Kemudian menatap ketujuh mayat yang bergelimpangan dalam kamar tunggu penginapan itu. Lalu lambat-lambat dia berbalik. Menghadap pada Mei Mei. Gadis itu berlari memeluknya. Koko, mari kita pergi moi-moi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 39. Dan malam itu, mereka meninggalkan penginapan tersebut. Si Bungsu tahu dalam waktu singkat, Kempetai akan memenuhi penginapan itu. Dan dia tak mau ditangkap. Dengan sebuah bendi yang berada di depan penginapan itu, mereka pergi membelah malam yang dingin. Malam yang hampir bersahut dengan subuh. Kemana kita Koko? Saya tak tahu moi-moi. Saya tak punya kenalan di sini, jangan ke rumah famili ibumu di kampung Cina, berbahaya bagi keluarganya. Kita ke penginapan lain Koko, tidak, semua penginapan akan digeledah Kempetai. Kusir Bendi, seorang lelaki tua, yang tadi mengintip perkelahian dalam penginapan itu mendengarkan saja percakapan kedua anak muda tersebut. Dari pembicaraan mereka, dia mengetahui bahwa kedua anak muda ini bukan suami istri. Dia mengetahui sedikit banyaknya bahasa Cina. Sebab dia bersahabat dengan sebuah keluarga Tionghoa yang tinggal di daerah tembok yang berdekatan dengan kampung Cina. Kedua anak muda ini, kalau tidak sepasang kekasih, pastilah dua orang bersahabat. Kusir tua itu juga mengetahui bahwa Datuk Basungguik Buruk dan teman-temannya yang dibantai anak muda ini adalah penyamun yang ditakuti. Markas Datuk itu dan anak buahnya terletak di dalam rimba buluh di Tambuo. Suatu tempat angker di dekat kampung Tigobaleh di tepi kota Bukit Tinggi. Banyak orang yang mengetahui bahwa rimba bulu Tambuo itu adalah markas dan sekaligus tempat persembunyian para perampok. Namun tak ada yang berani mengadukan pada Jepang. Apalagi bertindak sendiri menangkap mereka. Datuk ini terkenal bengis. Hal itu hampir saja terbukti kalau anak muda ini tak cepat dengan samurainya tadi. Kini Kusir Bendi itu dapat menangkap dari pembicaraan kedua penumpangnya ini, bahwa mereka kesulitan tempat menginap. Hatinya jadi hibah. Seluruh kota akan segera diperiksa oleh Kempetai, kusir itu berkata perlahan. Si Bungsu menoleh padanya. Apakah orang-orang itu dilindungi oleh Jepang? Tanyanya ingin tahu. Tidak, tapi Jepang akan mencari setiap pembunuh. Apalagi yang kau bunuh malam ini 7 orang. Suatu jumlah yang tak sedikit Jepang membiarkan gerombolan Datuk itu merajalela untuk kepentingan mereka secara tak langsung. Dalam setiap kekacauan, mereka memetik untungnya. Si Bungsu menarik nafas panjang. Mereka sama-sama terdiam. Yang terdengar memecah sunyi adalah suara ladam kuda yang beradu dengan aspal.
Membelah malam yang telah jauh menikam larut. Si bungsu tak menyadari kemana Bendy itu tengah menuju. Rusuknya yang patah membuat dirinya letih tak terkira. Makan kaki lelaki-lelaki di penginapan tadi benar-benar meluluhkan tubuhnya. Mei Mei lah yang pertama menyadari bahwa Bendy itu makin jauh dan makin masuk ke palunan gelap. Dia menggoyang tubuh si bungsu yang bersandar ke dirinya. Si bungsu tak bergerak. Koko, Koko, panggilnya perlahan dekat telinga si bungsu. Si bungsu mengeluh pendek, tak bisa menjawab, tapi keluhan itu sebagai tanda bahwa dia mendengarkan panggilan Mei Mei. Kemana kita Koko? Ada nada cemas dalam suara gadis itu. Kemana? Si bungsu balas bertanya perlahan. Lihatlah, kita dibawa ke palunan rimba, bisik Mei Mei. Masih dalam keadaan menyandarkan kepalanya yang terasa amat berat, tanpa membuka mata, si bungsu bertanya perlahan. Akan Bapak bawa kemana kami? Kalian tak punya tempat untuk menginap di kota anak muda. Ya, tapi kini kami akan Bapak bawa kemana? Ke rumah saya, ke rumah Bapak. Ya, di rumah saya kalian akan aman. Hais ceka-ceka. Kusir itu mendecah kudanya. Terasa goncangan agak keras ketika Bendy itu mulai meninggalkan jalan beraspal dan memasuki jalan kecil yang tak datar. Mei Mei memeluk bahu si bungsu agar jangan sampai melosot turun. Ke rumah Bapak, si bungsu mengulangi tanyanya perlahan. Dan setelah itu dia tak sadar diri. Mei Mei tak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun dia berniat melawan, dan bisa melarikan diri, namun dia tak akan melakukannya. Dia tak mau meninggalkan anak muda yang telah menolongnya ini. Kalaupun bencana akan menimpa dirinya, dia ingin tetap berada di dekat si bungsu. Haisi ceka haisi, kusir Bendy tersebut mendecah kudanya lagi. Kuda itu seperti berjalan dalam cahaya terang. Berlari seenaknya, melangkahi lubang dan batu sebesar-besar tinju. Dia hafal jalan itu. Meski malam yang hampir disambut subuh itu amat kental gelapnya. Mei Mei coba memperhatikan jalan dan belantara yang mereka lalui. Jalan itu di kiri kanannya penuh oleh pohon-pohon. Seperti hutan saja layaknya, tapi yang paling banyak di antara pohon-pohon itu adalah pohon bambu. Besar dan tinggi seperti akan menjangkau langit. Dahulu waktu kecil, dia pernah tinggal di kota ini. Tapi saat itu dia masih kecil, kemudian si Babah, ayah tirinya itu, membawa mereka pindah ke Payakumbuh. Waktu kecil itu, dia tak pernah sampai kemari. Paling-paling hanya ke rumah tetangga di kampung Cina. Tiba-tiba Bendy itu berhenti. Kusir berseru, kemudian dia berjalan ke belakang. Ke tempat si bungsu dan Mei Mei duduk. Mari ku tolong menurunkannya, kata kusir tua itu lagi sambil memegang tangan si bungsu. Lalu tiba-tiba, dalam gerakannya yang amat cepat tubuh si bungsu telah berada di bahunya. Pintu pondok terbuka. Seorang perempuan separuh baya muncul dengan lampu togok di tangannya. Mei Mei turun dari Bendy dan mengikuti kusir itu. Saat akan masuk ke pondok, perempuan paruh baya itu tertegun menatap Mei Mei. Tapi hanya sebentar, kemudian menghindar dari pintu memberi jalan pada Mei Mei. Sahabat si Binuang Channel, novel bersambung ke bagian 40.